Ya, selamat siang. Salam Ajo Talks. Saya akan mengulas F1 di GP Jepang yang berlangsung di tengah hujan yang begitu deras. Walau begitu, Verstappen akhirnya sukses di Jepang yang merupakan negara pemasok mesin Red Bull maupun Alfa Tauri yang Honda yang telah di-rebadge menjadi Red Bull Powertrains atau disingkat RBPT. Oke, langsung saja kita ulas hasilnya dulu. Pada balapan ini, Max Verstappen keluar sebagai pemenang di GP Jepang. Diikuti rekan setimnya, Sergio Perez kedua. Charles Leclerc harusnya finish kedua, tetapi dia mendapat penalti karena memotong jalur di chicane terakhir, membuat dia harus merelakan peringkat kedua untuk Sergio Perez, dan Max Verstappen sukses mengunci gelar juara dunianya yang kedua kalinya secara berturut-turut. Esteban Ocon finish keempat, Lewis Hamilton kelima, Sebastian Vettel ke-6, Fernando Alonso ke-7, George Russell ke-8, Nicolas Latifi akhirnya meraih poin di musim ini dengan finish ke-9, dan Lando Norris melengkapi 10 besar. Di luar 10 besar ada Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Guan Yu Zhou yang menjadi pahlawan Max Verstappen, juara dunia dengan mencatat fastest lap meski ia finish ke-16. Mick Schumacher dan Pierre Gasly yang mampu menyelesaikan balapan tersebut. Yang DNF dalam balapan ini ada Carlos Sainz karena kecelakaan saat start dan Alexander Albon karena masalah hidrolik. Dan sekarang kita menuju jana balap. Saat start, Max Verstappen langsung melesat di dua belokan awal. Di lini tengah, Sebastian Vettel spin karena ditabrak Fernando Alonso dan Guan Yu Zhou spin di belakang hairpin. Namun setelah memasuki belokan hairpin, tiba-tiba terjadi kecelakaan yang melibatkan Carlos Sainz dan Alexander Albon. Mobilnya bermasalah hingga terhenti di pinggir jalan. Albon ini mengalami masalah hidrolis sehingga ya mesinnya atau gearboxnya itu mungkin aja dia bermasalah. Membuat safety car dikerahkan dalam balapan ini. Namun, karena penglihatan yang semakin buruk karena hujan yang terlalu deras, diakibatkan oleh hujan yang terlalu deras, maka bendera merah harus dikibarkan. Saat awal periode bendera merah, ketika pembalap-pembalap ingin kembali ke pit, Pierre Gasly membuat ayah mendiang Jules Bianchi marah karena dinilai tidak menghormati rekan senegaranya yang sudah hampir satu windu meninggal karena kecelakaan fatalnya itu di sirkuit yang sama dengan cara tidak memerankan mobilnya. Padahal di depannya sudah tahu ada derek yang mau mengangkat mobil Carlos Sainz. Sehingga akhirnya Pierre Gasly terkena penalti 20 detik atas pelanggaran tersebut. Periode bendera merah berlangsung lebih dari 2 jam, sehingga balapan kembali dilanjutkan dengan sisa 40 menit terakhir. Saat restart, Max Verstappen melanjutkan balapan dengan memimpin balapan ini, dan Vettel, Norris, Bottas, dan Latifi memilih untuk menggunakan ban intermediate. Dilanjutkan dengan 8 pembalap di papan atas, yakni Verstappen, Leclerc, Perez, Ocon, Hamilton, Russell, Tsunoda, dan Magnussen. Stroll dan Gasly juga masuk pit untuk ban intermediate juga membuat Alonso, Mick Schumacher, dan Guan Yu Zhou, kalau nggak salah, soalnya ada 4 lagi kalau yang saya lihat itu, memilih untuk stay out. Sehingga Alonso sementara memimpin balapan ini. Saat Alonso masuk pit, hanya Mick Schumacher yang memilih untuk tetap bertahan dengan ban basah hingga balapan menyisakan 25 menit. Di saat Leclerc dan Perez saling battle, Esteban Ocon menggunakan strategi defending untuk mempertahankan posisinya dari tekanan Lewis Hamilton. Saat lap terakhir, Sergio Perez mulai menekan Charles Leclerc. Namun sayangnya, Charles Leclerc memotong jalur dan memaksakan peringkat kedua bagi dirinya agar Sergio Perez berada di peringkat ketiga. Max Verstappen berhasil memenangkan balapan ini setelah dia memimpin hampir 30 detik di depan Leclerc dan Perez. Tapi sayangnya, karena jelas Charles Leclerc memotong jalur, maka ia layak di penalti. Ia lag di penalti 5 detik karena memotong jalur, sehingga Red Bull 1-2 dan Max Verstappen akhirnya juara dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Jadi congratulations untuk Max Verstappen. Itu saja ulasan F1 GP Jepang dari saya.
Max Verstappen berhasil mendominasi musim 2022 ini. Sebagai pendukung Verstappen sejak 2016 dan fans Red Bull sejak tim ini debut tahun 2005, saya turut senang sama Max Verstappen atas gelar juara dunia yang kedua kalinya. Sehingga Verstappen layak jadi juara untuk 2022. Tidak hanya Sergio Perez, saya juga turut berterima kasih kepada Guan Yu Zhou yang telah mencatat fastest lap meski di luar 10 besar, sehingga menguntungkan Max Verstappen walaupun merugikan Charles Leclerc. Tetapi, saya sangat kesal sama Pierre Gasly yang dinilai tidak respect kepada mendiang Jules Bianchi. Padahal, sudah tahu ada Derek di depan untuk mengangkat mobil Carlos Sainz, dia malah ngebut. Sehingga ia layak di penalti secara berat. 20 detik penalti. Dan saya sudah bilang waktu bikin konten Red Flag kemarin bahwa jangan sampai ada Jules Bianchi jilid 2. Meskipun itu bisa aja ada Belgia jilid 2. Dan sampai ketemu di GP Amerika Serikat pada tanggal 23 Oktober nanti. Jadi kita nikmati balapannya setelah Max Verstappen juara dunia. Karena tengah malam, saya cuma bisa melihat hasilnya. Karena saya sudah nggak kuat begadang lagi. Atau nanti saya nonton siaran ulangnya saja, biar saya tuh menjaga pola tidur. Jadi kita lihat saja, tanggal 24 Oktober dini hari, nanti seperti apa balapan di Circuit of the Americas ini, atau COTA singkatannya, yang berada di Austin ini. Jadi, sebelum saya tutup, selamat untuk Max Verstappen, give it congratulations. Thank you for watching.